Oke, halo semuanya. Kembali lagi di YouTube channel gue. Dan di video kali ini gue bakalan sharing kepada lo semua tentang tips membuat CV yang bisa dilirik oleh HRD. Oke, kemarin gue pernah bilang bahwa CV itu merupakan sebuah senjata untuk kalian. Dan senjata itu bakalan lo sasar kepada para rekruter sehingga para rekruter bakalan tertarik kepada kalian. Jadi berhati-hatilah ketika lo membuat kurikulum vitae atau CV. Ketika lo lagi membuat CV, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Dan CV itu harus memuat unsur yang pertama adalah simple tapi menarik. Setelah itu harus sistematis. Setelah itu isi dari CV itu harus jujur dan menggambarkan diri lo. Nah, ketika lo nggak jujur dengan isi dari CV itu bakalan menjadi bumerang bagi lo sendiri. Dan gue bakalan ngasih tunjuk ke kalian CV gue yang pernah gue pakai untuk ngelamar kerja jadi HRD. Dan CV ini ya cukup simpel. Ini CV gue ada 2 lembar. Dan CV ini ya cukup simpel dan cukup sistematis. Jadi yang pertama sepertinya lo buat nama lo di sini ya nggak terlalu gede lah ya, tapi jelas. Dan pemilihan fontnya pun harus yang formal, jangan yang lebay-lebay. Nah, nama lo di sini setelah itu foto. Nah, untuk foto lo bisa pakai yang semi formal, asalkan jangan yang eksis kayak yang foto selfie itu jangan. Yang semi formal boleh, yang formal juga boleh. Setelah itu lo kasih lihat ini alamat domisili. Setelah itu nomor HP dan email. Setelah itu kata-kata mutiara di bawah ini. Kata-kata yang mutiara atau kata-kata embel-embel yang menggambarkan diri lo. Dan di CV gue ngasih beberapa tools seperti ini. Ada tools education, professional experience, skill, achievement, organization, sama hobbies. Dan sengaja gue bedain warnanya supaya membedakan antara tools satu dengan tools yang lainnya. Nah, dan kenapa gue juga ngasih tools-tools di atas sini, karena lebih sistematis seperti itu. Dan next ke education. Nah, atau ke riwayat pendidikan. Di sini perlu diingat bahwa jangan sampai kalian mencantumkan riwayat pendidikan kalian dari awal sampai akhir. Dari PAUD sampai ke S1 misalkan. Jangan sampai. Karena itu bakalan meribetkan rekruter atau HRD untuk membaca CV kalian. Cukup 2 pendidikan terakhir saja yang kalian cantumkan di dalam CV. Minimal 2 pendidikan terakhir. Tapi di CV gue nyantumin cuman 1 pendidikan saja, yaitu pendidikan terakhir S1. Dan gue ngasih beberapa kolom di sini yang menjelaskan tentang pendidikan terakhir gue, yaitu tentang nama kampus, setelah itu jurusan, setelah itu tahun masuk dan tahun lulus, setelah itu IPK kalian, setelah itu predikat. Ketika kalian punya predikat lulus misalkan cum laude atau best graduate atau best aktivis kampus. Nah, di sini bisa dicantumkan. Dan itu bakalan menjadi branding kalian untuk menggait atau menarik perhatian dari sang rekruter atau HRD. Oke, tools selanjutnya yaitu professional experience. Nah, di sini riwayat profesional kalian ketika kalian punya riwayat pekerjaan atau pas masa kuliah, lo punya riwayat magang, lo bisa cantumin di sini. Nah, tapi perlu diingat juga di tools ini jangan sampai lo cuman nyantumin nama jabatan lo dan nama perusahaan lo. Itu bakalan fatal akibatnya. Serius. Karena gue pun pernah merekrut orang dan cuman nyantumin ya nama jabatan sama nama perusahaan, itu nggak tertarik sama sekali. Nggak menarik gitu loh. Nah, ketika lo menjelaskan sedikit tentang job desk lo selama kerja, setelah itu skill apa aja yang lo dapat selama kerja, nah itu menjadi nilai plus di CV lo. Oke, selanjutnya tools tentang skill atau keahlian. Nah, kalian harus memperhatikan juga skill yang kalian cantumin di CV itu harus sesuai dengan posisi yang kalian lamar. Contoh kecil, ketika kalian melamar kerja sebagai sales, itu skillsnya harus sesuai dengan posisi
sales itu sendiri. Nah, apa sih skillnya yang dibutuhkan di sales? Misalkan komunikasi, setelah itu selling skill atau keahlian menjual dan segala macam. Dan itu harus dicantumin di CV, dan itu harus sesuai dengan posisi yang kalian lamar, jangan sampai kemana-mana. Oke, selanjutnya yaitu achievement atau penghargaan atau prestasi. Ketika kalian punya prestasi, tolong cantumin di sini. Dan ini merupakan senjata kalian juga untuk menjual diri kalian. Semakin banyak prestasi kalian, berarti kalian bakalan dipertimbangkan. Apalagi prestasinya itu sesuai dengan posisi yang kalian lamar. Nah, misalkan skill dari prestasi yang kalian dapat itu komunikasi atau public speaking. Nah, dan posisi yang kalian lamar juga dibutuhkan skill itu. Nah, itu menjadi nilai plus bagi kalian. Nah, untuk penulisannya gue mencantumkan 3 kolom di sini. Ini prestasinya apa, setelah itu tingkatnya atau levelnya, level universitas, nasional atau internasional misalkan, setelah itu tahun prestasinya, kayak gitu. Selanjutnya yaitu tools organisasi. Nah, ini juga sangat penting dan jangan sampai kalian meremeh-temehkan hal ini. Apalagi bagi kalian yang fresh graduate, ini merupakan hal yang sangat wajib untuk dicantumkan. Nah, sama halnya dengan riwayat pekerjaan atau professional experience yang tadi, kalian jangan sampai mencantumkan nama organisasi kalian aja dan jabatan kalian, jangan sampai. Nah, kalian harus menjelaskan project apa aja yang pernah kalian lakukan di organisasi kalian dan apa aja yang kalian dapatkan. Nah, harus dicantumkan di sini, dijelaskan sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, ini bakalan mempermudah sang recruiter apakah kalian mempunyai kapabilitas yang baik atau tidak. Dan jadi catatan juga ketika kalian mau menjelaskan tentang riwayat organisasi, jangan sampai kalian bohong terhadap isi CV ini. Jangan sampai. Karena banyak juga orang-orang yang mencantumkan riwayat organisasi padahal dia nggak ikut organisasi itu. Jadi alih-alih pengen banyak organisasi, malah bakalan merugikan diri kalian. Dan itu bakalan kelihatan kok pas waktu interview sama user atau sama HRD. Ketika kalian banyak organisasi, pasti jiwa organisasi kalian itu keluar saat interview. Nah, semakin banyak lewat organisasi, pasti kalian bakalan vokal. Ketika kalian bohong, itu bakalan kelihatan. Terus yang terakhir yaitu hobi. Nah, hobi ya nggak apa-apa disebutkan aja, misalkan kalian hobinya menulis, membaca buku misalkan, atau hiking. Nah, tapi usahakan untuk hobi jangan yang aneh-aneh, misalkan nonton film, terus misalkan suka kuliner. Pokoknya hobi dicantumkan di dalam CV itu jangan yang aneh-aneh, tapi bersifat ya menunjang untuk posisi yang kalian lamar, seperti itu. Nah, contoh kecil gue suka menulis opini. Nah, cantumkan juga tulisan-tulisan kalian yang pernah dipublish di media misalkan. Setelah itu misalkan hobi kalian membaca. Nah, kalian suka membaca di bidang apa, genrenya apa, apakah fiksi, apakah ilmiah, segala macam. Ya bisa dijelaskan di CV kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa kalian cantumkan atau tulis updatean CV kalian di sini, tanggalnya. Nah, ini menunjukkan supaya CV yang diterima oleh recruiter itu yang terupdate, bukan CV yang lama. Dan ini sangat penting juga yang harus diperhatikan oleh kalian semua. Oke, mungkin sekian video gue kali ini, dan perlu diingat ya, ada beberapa catatan ketika lo mau buat CV. Yang pertama, CV itu harus simple, sederhana, tapi menarik. Setelah itu harus sistematis. Setelah itu CV isinya itu harus jujur, apa adanya tentang diri lo. Setelah itu kurangi typo atau kesalahan ketik dari CV kalian, karena kalau misalkan di CV kalian itu banyak kesalahan pengetikan, itu bakalan mengganggu sang recruiter atau HRD membaca CV kalian. Jadi kurangi typo. Mungkin sekian ya video gue kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang sedang melamar pekerjaan. Oke, thank you, see you, bye bye.